Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Novia Wahyunur Cahyani dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam semester 7. Kali ini kita dalam mata kuliah Entrepreneurship. Nah, mata kuliah ini tema yang kita akan bahas di video ini adalah tentang berbisnis dengan Allah. Nah, apa sih sebenarnya berbisnis dengan Allah itu? Apa saja yang harus kita siapkan saat berbisnis dengan Allah? Berbisnis dengan Allah di dalam Al-Quran menyebutkan, "Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku menunjukkan kepada kamu suatu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih?" Quran Surat As-Saff ayat 10. Kita sadari Allah jauh lebih berkuasa daripada raja ataupun musuh tentara itu. Allah tidak hanya dapat mematikan sepasukan tentara manusia, tetapi Dia dapat mematikan semua tentara yang ada di muka bumi secara serentak. Semua itu mudah bagi Allah. Karena itu, seharusnya perintah Allah lebih dipatuhi daripada perintah siapapun yang ada di bumi ini. Menariknya, meskipun kekuasaannya begitu mutlak, meski kita semua adalah ciptaannya dan budaknya, namun karena Allah memiliki sifat asyakur, maha balas jasa dan al-halim, maha penyantun, Dia tidak memerintahkan sesuatu kecuali Dia akan membalas jasa kepada hamba yang Dia perintahkan. Perintahnya tidak gratis, tapi ada bayarannya. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Al-Baqarah ayat 281. Yang lebih menarik lagi, bayaran yang Allah tawarkan bukan dalam kerangka kesepakatan kerja majikan buruh, karena biasanya buruh digaji lebih kecil daripada jerih payahnya. Yang Allah tawarkan dalam Al-Quran adalah kerangka kesepakatan bisnis, berupa pinjam-meminjam dengan bunga pinjaman yang berlipat ganda, serta jual beli dengan nilai tukar yang sangat tidak sebanding. Ibarat meminjam seekor nyamuk, lalu mengembalikan dalam bentuk seekor kuda, atau membeli seekor lalat dengan bayaran seekor unta. Berikut ini transaksi pinjam-meminjam yang Allah tawarkan. Jika kamu meminjam kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. At-Taghabun ayat 17. Adapun transaksi kedua yang Allah tawarkan adalah transaksi jual beli atau perdagangan. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itu telah menjadi janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. At-Taubah 111. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Fatir 29. Jadi, setiap orang yang sudah balik atau mencapai usia kesempurnaan akal adalah bisnis yang bertransaksi dengan Allah. Semua modal bisnisnya, termasuk kehidupannya, kesempurnaan tubuhnya, kesempurnaan akalnya, kesehatannya, kepandaiannya, perasaannya, intuisinya, dan lain-lain berasal dari Allah. Dia tinggal memutar roda usahanya dengan modal tersebut. Transaksi bisnisnya adalah semua perbuatan dirinya sejak dia balik sampai malaikat maut datang menjemputnya. Dan semua transaksi itu tercatat rapi secara detail. Tak ada secuil pun, bahkan tak ada sebesar zarah pun yang terluput oleh malaikat sang juru catat. Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Al-Qamar 52-53. Begitu detailnya buku catatan itu, sehingga kelak para pendosa terperanjat kaget ketika menerima rapor mereka yang kebakaran itu.
Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah dan ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Al-Kahfi ayat 49. Setelah itu, seluruh manusia dikumpulkan pada sebuah forum pengadilan yang dipimpin oleh sang pemilik modal sendiri selaku ahkamil hakimin, seorang hakim yang maha adil, di suatu hari yang dinamakan Yaumul Hisab, hari perhitungan rugi laba. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Al-Anbiya ayat 47. Berapa banyak manusia yang berhasil membukukan laba? Lebih dari 1400 tahun yang lalu, sang pemilik modal yang maha kaya sekaligus sang hakim maha adil itu telah menyebarkan bocoran informasi bahwa hampir semua mitra bisnisnya gagal melakukan laba. Hasil auditing terhadap neraca keuangannya menunjukkan hasil bahwa bisnis mereka membukukan kerugian. Tapi ada juga yang membukukan keuntungan dalam berbisnis dengan Allah. Siapa mereka? Simak saja bocoran di bawah ini. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, gagal membukukan laba dengan bertransaksi dengan Allah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menepati kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Jadi teman-temanku semuanya dan seluruh pemirsa yang telah menyimak video dari awal, maka berbisnis dengan Allah itu kita yang menentukan rugi dan untungnya. Maka dari itu kita harus mengerjakan amal soleh dan menasihati dalam kebenaran dan kesabaran, maka Allah akan memberikan laba yang sangat besar untuk kita semuanya. Selamat bertransaksi dengan Allah, semoga transaksi kita membukukan laba. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.